di sorga, inilah keyakinan kami, ungkapan hati yang tulus di saat pagi hari ini. Karena kami tahu kalau kami boleh beribadah, kami boleh ada sampai hari ini karena bukti pemeliharaanmu atas kami. Kami sudah memuji Engkau Bapa, kami sudah mengeluk-elukkan namamu. Saat pagi ini juga kami rindu Tuhan berbicara kepada setiap kami. Pakailah bibir lidah hamba-Mu untuk menjadi saluran kebenaran. Roh Kudus mengurapi setiap kami, mengurapi hati, pikiran, pendengaran kami, sehingga kami dapat memahami apa yang kami dengar, juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, oh Tuhan, kami telah siap mendengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita Bapak dan Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya setiap kita memiliki doa dan kerinduan yang sama, yaitu berdoa agar keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan di mata Tuhan. Keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul keintiman rohani dalam keluarga. Keintiman rohani dalam keluarga. Saudara-saudara, untuk membangun sebuah keluarga yang sehat dan kuat, maka kita harus memulainya dengan melakukan usaha yang disengaja. Usaha yang disengaja, bukan usaha yang akan datang sendirinya, atau suatu usaha yang hanya kita lakukan kalau kita lagi suka atau lagi senang. Tapi suatu usaha yang disengaja untuk membangun keintiman rohani, baik secara individu maupun sebagai pasangan suami istri atau keluarga, anggota keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak-anak. Saudara-saudara, keintiman rohani ini akan mengatasi akar dari semua permasalahan yang bisa saja timbul di dalam keluarga kita. Dengan kata lain, kalau kita memiliki keintiman dengan Tuhan, maka percayalah Allah akan memberikan kita kemampuan jalan keluar dari setiap masalah yang bisa saja dan mungkin saja menerpa bahtera keluarga kita. Dalam Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-19 sampai 20, firman Tuhan berkata, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul
berkumpul dalam namaku, dalam nama Yesus, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Juga dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Amin. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan kedua ayat ini, baik yang dicatat dalam Injil Matius maupun dalam kitab Filipi, kedua perikop ini atau kitab ini, ayat yang kita baca ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kesatuan hati. Kesatuan hati di hadapan Allah untuk kita berdoa bersama, beribadah bersama, dan bersekutu bersama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, untuk membangun sebuah keluarga yang sehat, keluarga yang kuat, maka saudara-saudara, suami, istri, dan anak, dengarkan baik, perlu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak sendiri-sendiri. Sebab ada kalanya yang berjalan itu sendiri-sendiri. Suami berjalan sendiri, istri berjalan sendiri, anak berjalan sendiri. Sebagai suatu keluarga, saudara-saudara, kita harus selalu dekat dengan Bapa Surgawi. Serta melibatkan, mengundang Tuhan. Melibatkan Dia dalam keluarga kita. Tidak ada pribadi yang lebih spesial di tengah-tengah keluarga kita selain daripada pribadi Tuhan. Pribadi Tuhanlah yang harus kita undang, yang harus ada senantiasa di tengah kehidupan kita, yang kepadanya seluruh anggota keluarga menaruh pengharapan penuh dalam segala situasi atau musim kehidupan. Pertanyaannya pagi ini, saudara, bagaimana kita membangun keintiman rohani di dalam keluarga? Bagaimana kita membangun kedekatan, hubungan relasi keluarga dengan Tuhan yang akhirnya menciptakan keluarga yang sehat secara rohani dan keluarga yang kuat. Yang pertama, saudara. Yang pertama adalah berdoa bersama. Firman Tuhan tadi berkata dalam Injil Matius 18:19 itu, dan lagi aku berkata kepadamu. Yang berkata-kata itu adalah Yesus. Dengar, Yesus yang berbicara, yang meyakinkan mereka bahwa jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat, jumlah yang kecil, 2 bukan 3. Kenapa 2? Karena 1 tidak mungkin, karena sendiri.
Hanya 2 saja diminta sepakat. Dari situ saya memahami betapa sulitnya untuk membangun kesehatian, membangun kesepakatan. Itu sebabnya Yesus berkata 2. Saudara-saudara, maka mereka meminta apa saja, kata Alkitab, maka Bapa di sorga akan mengabulkannya. Saudara-saudara berdoa bersama secara teratur di dalam keluarga akan menghasilkan hubungan dan ikatan keluarga, baik suami dan istri dengan anak-anak akan semakin kuat. Dan saudara-saudara, berdoa bersama itu bukan saja ketika kita ada banyak masalah, banyak pergumulan di keluarga kita. Bukan hanya itu saja. Tapi tahukah saudara, apabila kita berdoa bersama secara konsisten, secara kontinu, secara teratur, maka dampaknya luar biasa. Yang pertama akan menghubungkan semua anggota keluarga dengan Tuhan. Suami terhubung dengan Tuhan, istri terhubung dengan Tuhan, anak-anak terhubung dengan Tuhan. Juga akan menguatkan roh, jiwa. Sekali lagi roh, jiwa, semua anggota keluarga. Berdoa bersama juga menunjukkan rasa hormat keluarga itu terhadap Allah. Rasa hormat, rasa kagum kita dari satu keluarga itu pada Tuhan. Dengan kita berdoa bersama. Kenapa ada rasa hormat? Sebab orang yang berdoa itu adalah orang yang sadar. Dengar. Dia sadar bahwa dia tidak bisa berbuat apapun kalau Tuhan tidak campur tangan. Jadi saudara-saudara, keluarga kita harus menghormati Tuhan dengan jalan dan berkata, oh Tuhan, hanya Engkau yang mampu menolong. Berdoa bersama juga akan saudara-saudara memohon pertolongan Tuhan. Perlindungannya, kasihnya, dan kekuatannya bagi keluarga kita. Saudara, saya tidak tahu siapa yang mendoakan keluargamu setiap hari. Atau sama sekali tidak didoakan. Saudara berjalan begitu saja, pergi bekerja begitu saja, lakukan semua aktivitas begitu saja. Anak-anak pergi sendiri sekolah, suami pergi, istri pergi. Dengar, sebagai hamba Tuhan saya mau ingatkan pagi ini. Jangan biarkan anggota keluarga pergi kemanapun sebelum kita sepakat mohon Tuhan menolong kita. Doa bersama juga akan berdampak pada menyatakan keputusan anggota keluarga untuk mengandalkan Tuhan. Kalaupun saudara berkata, hanya Tuhan andalan kami, tapi engkau tidak berdoa, itu sama saja bicara bohong. Jadi saudara-saudara, untuk membangun keintiman rohani dalam keluarga kita, maka dimulai dengan doa bersama. Yang kedua, membangun keintiman rohani dalam keluarga selain doa bersama adalah beribadah bersama. Ungkapan yang sangat terkenal dari Yosua dalam pasal 24 ayat 15 bagian B, firman Tuhan berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang berbicara ini adalah kepala keluarga, Yosua. Aku dan seisi rumah itu di dalamnya ada istri, ada anak atau siapapun yang ada bersama dengan kita dalam rumah tangga. Dengar baik, ajak mereka untuk beribadah. Orang tua jangan bebaskan, lepaskan, beri pilihan. Kalau mau ibadah silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa.
Masih ingatkah saudara khotbah minggu yang lalu yang disampaikan oleh hamba Tuhan? Bahwa untuk menciptakan anak yang unggul dari 4 kebutuhan itu. Kalau masih ingat, kalau tidak ingat hari ini dengar khotbah itu saya sudah edit dan masukkan di YouTube. Salah satu dari 4 itu bagian yang terakhir adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu berbicara ibadah, berbicara doa bersama. Pak, Ibu, mau setua apapun anakmu, dalam arti mungkin sudah setara dengan kita sebagai orang tuanya, jangan pernah kasih kebebasan untuk memilih ibadah atau tidak. Kita harus strict dan berkata engkau harus beribadah kepada Tuhan. Ibadah itu menunjukkan pengakuan kita akan kedaulatan Allah. Melalui ibadah itu kita mengungkapkan rasa syukur kita akan kasih Tuhan. Sepanjang 1 minggu berlalu, maka semua anggota keluarga pergi beribadah kepada Tuhan dan berkata kami bersyukur Tuhan pelihara hidup kami sepanjang 1 minggu ini. Berdoa atau beribadah bersama juga mengajarkan kepada kita kerendahan hati kita. Saat kita menyadari bahwa kita diterima oleh pencipta, oleh Allah yang begitu kudus dan berdaulat. Dan saya percaya setiap kita sependapat bahwa ibadah itu menyejukkan hati yang lelah. Dan memberi kita kekuatan untuk terus maju dalam tantangan. Saudara-saudara, Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Aku, kata Yesus, akan memberikan kepadamu kelegaan, kesejukan, ketenangan, kedamaian. Makanya saya heran kalau jumpa dengan orang, ditanya kenapa kamu tidak beribadah, jawabannya mengerikan. Jawaban yang mengerikan seperti apa? Banyak masalah, Pak. Banyak pergumulan kami, Pak. Justru ketika engkau banyak masalah, banyak pergumulan, engkau tidak beribadah, engkau tidak berdoa, engkau sedang menunjukkan bahwa engkau sanggup melakukan tanpa campur tangan Tuhan. Tapi ketika engkau sadar banyak masalah, banyak rintangan, banyak problema dalam hidup kami. Lalu semua anggota keluarga merendah di hadapan Allah dalam ibadah, menunjukkan kerendahan hati. Sembari kita berkata, Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri. Biarlah sinarmu menerangi. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, dunia ini kita tidak tahu kapan akan berakhir. Tapi sebelum segala sesuatunya berakhir, biarlah kita didapati Tuhan sedang beribadah kepadanya. Dengan sengaja. Jangan pakai istilah saya lagi nggak mood. Kita ini kurang ajar sebenarnya. Lagi nggak mood. Lalu kalau saudara doa minta sesuatu pada Tuhan, lalu Tuhan jawab sama, lagi nggak mood. Aku nggak siap menolong kau. Saudara mau jawab apa? Lagi nggak mood. Jadi ibadah itu apa? Kalau lagi mood. Dengan sengaja menjalani ibadah bersama akan menumbuhkan dan memperkuat kesatuan roh antara semua anggota keluarga. Kesatuan itu memberi kekuatan kepada keluarga untuk mengatasi kesulitan dan juga setiap tantangan, rintangan, musuh yang datang untuk menyerang kita. Beribadah. Yang ketiga,
Keintiman rohani dalam keluarga hanya bisa terjadi selain yang pertama, kedua, maka yang ketiga adalah bertumbuh bersama dalam firman-Nya. Bertumbuh bersama dalam firman-Nya. Jangan saudara pakai alasan tidak berdoa atau tidak ada mesbah keluarga dengan alasan tidak ada yang bisa berkhotbah di tengah-tengah kami, Pak. Gak ada aturan itu. Jangan pakai alasan itu. Sebab tidak butuh khotbah. Yang dibutuhkan adalah semua anggota keluarga, khususnya bagi mereka yang sudah bisa membaca. Dengan rendah hati membaca firman. Ini yang saya lakukan sampai hari ini. Baca firman secara bergiliran. Satu orang satu ayat secara bergiliran. Bisa 1 pasal, 2 pasal, 3 pasal dalam pagi itu, dalam hari itu. Bergiliran. Oh, kami tidak mengerti apa yang kami baca. Baca saja. Saudara-saudara, dari firman-Nya lah kita mengetahui tentang Bapa kita di sorga. Dari firman-Nya lah kita tahu karakter Allah. Sifatnya, kasih-Nya, keagungan-Nya, kemahakuasaan, rahmat-Nya, kasih karunia-Nya. Dan itu hanya kita temukan di dalam Alkitab. Pak, Ibu, ajak mereka untuk membaca firman. Keluarga Kristen tidak berdoa, keluarga Kristen tidak membaca Alkitab. Wow, saya tidak tahu lagi mau bilang apa. Saudara, Paulus menasihati jemaat di Efesus dalam pasal 5, 25, 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Perhatikan, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia, siapa Yesus, menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Anggota keluarga, jemaat akan semakin hidup benar. Semakin menemui pribadi atau menjadi serupa dengan Kristus adalah ketika kita bersama-sama merelakan diri, merelakan hati untuk belajar bersama dari firman Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya keintiman secara jasmani yang perlu saudara bangun di tengah keluarga. Saudara bilang, wah kami semua baik-baik, suami istri, anak-anak, hubungan kami semua baik. Harmonis, tidak ada yang sakit hati, semua baik. Komunikasi bagus, oke, itu harus. Tapi komunikasi, keintiman secara rohani, keintiman dengan Bapa di sorga harus juga menjadi prioritas dari keluarga kita. Amin. Yang terakhir, yang keempat, membangun keintiman rohani dalam keluarga. Yang keempat adalah saling mengaku dosa dan saling mengampuni. Ada istri bilang, aku tidak akan pernah mengampuni papa, maksudnya suaminya, sampai maut menceraikan kita. Suami juga berkata, aku tidak akan pernah mengampunimu. Anak juga berkata hal yang sama. Berhenti Pak, Ibu, Saudara untuk bicara demikian. Siapa saudara yang berhak tidak mengampuni dosa? Allah sendiri saja dalam kekudusannya, kedaulatannya mau mengampuni kita. Yakobus pasal 5 ayat 16,
Firman Tuhan berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Hendaklah kamu, suami mengakui dosa kalau ada salah, istri mengakuinya kalau ada salah, anak-anak mengakuinya juga salah. Dan apakah saudara sebagai orang tua merasa hilang harga dirimu kalau saudara mengaku dosamu, mengaku kesalahanmu kepada anakmu, kepada anggota keluarga? Oh tidak. Bahkan kenapa keluarga kita tidak diberkati? Baca ayat ini. Supaya kamu sembuh. Jadi ada penyakit tidak sembuh-sembuh karena dendam. Karena simpan akar pahit, simpan kesalahan orang. Alkitab berkata, dengar, saya baca sekali lagi. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Jadi bukan didoakan dulu supaya sembuh, tapi akui dosamu, berdoa baru sembuh. Kemudian doa orang yang benar. Yang benar itu maksudnya adalah orang yang tidak menyimpan kesalahan, orang yang tidak menyimpan dendam. Itu namanya orang benar. Apa saudara? Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara sebagai anggota dalam keluarga, tentu saja kita masih bisa menyinggung perasaan. Saudara kan bukan orang sempurna. Ada orang sempurna di sini yang tidak pernah bisa membuat orang sakit hati? Ada? Oh enggak ada. Apakah suami bisa klaim dirinya di dalam keluarganya? Aku sempurna. Tidak mungkin aku salah terhadap kamu, hai istri. Tidak mungkin papa salah terhadap kamu, hai anak-anak. Ada yang bisa berkata demikian? Atau istri, atau anak? Tentu saja tidak. Artinya semua kita bisa salah. Suami bisa salah, betul ya ibu? Istri bisa salah, betul kan pak? Orang tua bisa salah, betul kan anak muda? Anak juga bisa salah, betul kan bapak ibu? Semua, berarti semua kita bisa salah. Di dalam kesalahan itulah kita mengaku. Maka sebagai satu keluarga, kita harus saling mengaku dosa atau kesalahan dan saling mengampuni. Maka Allah akan mencurahkan berkat-Nya ke atas rumah tangga kita. Baca Mazmur pasal 133. Pasal yang sangat singkat, hanya 3 ayat itu. Firman Tuhan dengan jelas di sana berkata, apabila kamu hidup dengan rukun, maka kesanalah Allah akan mencurahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Mau minta berkat di tengah keluargamu, suami dan istri tidak rukun, anak dengan orang tua tidak rukun, jangan berharap sesuatu akan Tuhan beri. Saudara-saudara, keintiman rohani, membangun keintiman rohani itu, saudara, harus dimulai dengan sebuah kesadaran. Oke, mari kita semua sadar, Bapak Ibu, anggota keluarga sadar bahwa kita adalah manusia yang terbatas, yang tak ada kekuatan kita. Keluarga ini berkata, keluarga kita tidak akan bisa mampu berjalan kalau bukan karena Tuhan. Suami tidak akan bisa kerja, istri juga tidak akan bisa kerja, tidak sehat. Anak-anak juga tidak bisa kan sekolah. Kau tidak akan bisa berhasil kalau bukan karena campur tangan Tuhan. Kalau semua kita sadar akan hal ini, maka kita akan membangun keintiman rohani di tengah keluarga kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keintiman rohani harus kita bangun mulai hari ini. Dengan berdoa bersama, beribadah bersama, bertumbuh bersama dalam firman-Nya, dan saling mengampuni, saling mengakui dosa. Maka percayalah, bukan saja kita makin dewasa secara rohani, tapi saya percaya Tuhan akan perintahkan damai sejahtera hadir di tengah-tengah keluarga kita kalau semua kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin.
Bapa di sorga, kami bersyukur Engkau telah mengajar dan mengingatkan kami. Sebagai keluarga, suami, istri, anak-anak atau siapapun yang ada tinggal di tengah keluarga kami. Biarlah setiap kami boleh sadar ya Tuhan bahwa kami perlu Tuhan. Perlu Engkau, perlu kuasa-Mu, perlu campur tangan-Mu. Tanpa campur tangan-Mu, kami, keluarga kami tidak akan bisa berjalan. Kami butuh, kami perlu kuasa-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.